Makin panas tadi ya dari Amerika Serikat. Kini kita bergeser untuk mengetahui ternyata Perdana Menteri Inggris Theresa May tempati posisi puncak dalam daftar 50 orang paling berpengaruh versi Bloomberg. Theresa May muncul sebagai pengganti David Cameron setelah rakyat Inggris memilih bercerai dengan Uni Eropa. Kemampuan May mengelola ekonomi negara ataupun juga negeri Ratu Elizabeth akan mempengaruhi besar terhadap ekonomi global. Lalu siapa yang mengisi posisi 3 besar? Kita bahas bersama. Kita lihat dari posisi pertama yang sudah kita singgung di awal adalah Theresa May. Saat ini menjabat sebagai Perdana Menteri Inggris dan ini masuk menjadi orang nomor 1 paling berpengaruh di dunia. Mengapa? Kita tarik ke isu ekonomi. Saat ini orang tengah menanti-nanti pasca Brexit ataupun Inggris memutuskan keluar dari Uni Eropa harus dimasukkan dalam kalkulasi pertumbuhan ekonomi global. Seberapa besar dampaknya? Dia akan menjadi salah satu variabel yang akan sangat menentukan apakah bisa pada tahun 2017 ekonomi global tumbuh seperti ekspektasi beberapa lembaga global misalnya. Termasuk juga pasti akan berpengaruh pada Indonesia. Ketika Theresa May memiliki kemampuan untuk mengkalkulasi apa yang harus dia lakukan. Karena Inggris sendiri tampaknya juga agak kaget ketika akhirnya Brexit adalah yang dipilih oleh masyarakat Inggris. Tapi Theresa May harus mampu apa yang harus dia lakukan. Kemudian stimulus macam apa yang akan dia lakukan. Masa transisi seperti apa yang akan dia sediakan pada Inggris. Kemudian bagaimana dia merangkul. Karena seperti kita tahu bahwa di Inggris sendiri kemudahan ketika mereka bergabung dengan Uni Eropa juga sangat jelas terlihat. Seperti produk-produk buah-buahan misalnya. Mereka banyak impor kok dari negara-negara misalnya negara-negara Uni Eropa. Lalu kemudian beberapa produk lain. Kemudian juga pekerja-pekerja dari luar Inggris juga bisa dengan lebih leluasa. Tapi isu imigran itu menjadi salah satu faktor mengapa mayoritas akhirnya memilih untuk keluar dari Uni Eropa. Theresa May selain juga ditunggu dan disebut-sebut sebagai the next Margaret Thatcher juga karena dia memiliki, kalau saya pribadi saya melihat dia memiliki selera fashion yang cukup baik. Kita akan tunggu apakah solusi strategi ekonomi yang diciptakan Theresa May akan sebaik tesnya dalam memilih gaya berbusana. Lalu kita ke posisi selanjutnya. Setelah Theresa May, ternyata ini adalah yang baru kita bahas tadi sebelumnya. Jadi 2 orang kandidat calon ataupun juga kandidat Presiden Amerika Serikat ternyata oleh Bloomberg sama-sama berada pada posisi kedua. Sebenarnya harus ada 2 dan 3. Tapi tampaknya scoring yang menunjukkan bahwa mereka adalah 2 orang yang sama-sama berada pada level kedua. Saat ini seluruh mata juga pasti melihat kepada tokoh ataupun juga kedua tokoh ini. Kita lihat Donald Trump dari Partai Republik, kemudian kita lihat Hillary Clinton dari Partai Demokrat. Hillary Clinton memang sempat juga mengalami sakit ya beberapa waktu yang lalu sehingga itu menimbulkan media-media membesarkan persoalan tersebut apa yang sebenarnya terjadi dengan Hillary. Tapi perdana ataupun juga debat perdananya akan dilakukan pada hari Senin hari ini harusnya. Tapi waktu Amerika Serikat. Apa yang dinanti dari mereka berdua selain ya karena isu-isu rasisme biasanya itu mencuat juga. Seperti apa mereka akan meredakan isu rasisme tersebut. Dan agak kontroversial memang untuk Donald Trump. Tapi Donald Trump juga termasuk yang sangat memahami bagaimana memanage politik hiburan. Jadi kontroversialnya justru ternyata membuat orang ingin lihat itu yang dijual dalam tanda petik. Tapi bila kita melihat dari sisi ekonomi, mereka ini akan menentukan seperti apa kebijakan Amerika Serikat. Negara dengan ekonomi terbesar di dunia ini, apakah mereka akan konsisten melakukan tightening monetary policy ataupun juga memperketat lagi kebijakan moneternya atau justru mereka akan melonggarkan. Mengapa? Saat ini negara-negara selain Amerika Serikat, di luar Amerika Serikat itu sedang sakit dalam tanda petik. Kita tahu bagaimana Tiongkok sedang shifting. Mereka sedang mengubah motor pertumbuhan ekonominya dari yang sebelumnya service saat ini nanti akan dari konsumsi. Dan itu membutuhkan masa transisi. Itu menggoyang semua dunia termasuk Indonesia sebagai salah satu mitra dagang utama Tiongkok. Kemudian kita lihat Jepang juga mau coba inflasi 2% aja nggak dapat. Resesi mereka belum bangkit-bangkit. Negara emerging markets juga terdampak. Yang paling dikhawatirkan adalah ketika akhirnya nanti Amerika Serikat memperketat aturan ataupun juga kebijakan moneternya, Amerika Serikat dengan stabilitas politik yang lebih baik mungkin saat ini dibandingkan negara-negara lain dan mereka misalnya menaikkan suku bunga acuan, yang dikhawatirkan adalah sudden
reversal, yaitu uang yang secara mendadak, uang-uang investor yang harusnya ditanam di emerging market seperti misalnya Indonesia, itu akan ditarik secara dadakan dalam jumlah besar sehingga mengguncang ekonomi global dan akan membuat likuiditas kering. Itu yang harus diantisipasi. Di tangan mereka berdua nanti akan ditentukan seperti apa. Apakah Amerika Serikat mau sendirian menjadi sebuah negara yang besar, kemudian juga secara ekonomi bagus sendiri? Nggak bisa, karena mereka akan berdagang. Karena mereka juga mayoritas yang menyimpan ataupun juga yang memegang treasury ataupun juga obligasi negaranya juga negara-negara seperti Tiongkok misalnya. Jadi mereka nggak bisa besar sendiri. Itulah seni dalam ekonomi global. Tidak ada negara yang bisa besar, tidak ada negara yang bisa mengelola ekonomi dengan pertumbuhan tertinggi di dunia hanya sendirian. Dia butuh negara lain karena dia harus bertransaksi dengan negara lain. Di posisi kedua, Hillary Clinton dan juga Donald Trump. Kita masih punya juga satu slide terakhir adalah Xi Jinping. Itu yang sudah saya singgung sebelumnya. Kita lihat setelah Amerika Serikat sebagai negara dengan ekonomi terbesar pertama, Xi Jinping berasal dari Tiongkok dengan negara ekonomi terbesar kedua di dunia. Kita lihat Xi Jinping masuk pada posisi keempat. Jadi tadi dianggap salah satu lah ya, kalau tidak Donald Trump ya Hillary Clinton yang ada posisi ketiga. Xi Jinping berada pada posisi keempat. Apa yang menarik dari Xi Jinping? Ambisinya untuk menguasai Asia. Dengan apa? Dengan mendirikan bank konstruksi dari Tiongkok. Dia dengan bangganya dalam sebuah pertemuan tingkat tinggi menyatakan, saya akan siram itu negara-negara emerging market, termasuk juga Indonesia ketika itu, untuk mereka bisa bangun infrastruktur. Karena dia tahu kebutuhan kita adalah infrastruktur. Meski realisasinya kita masih menantikan, bukan hanya komitmen tapi realisasi dananya. Tapi Xi Jinping terlihat di tengah tampilan secara luar sangat adem ya. Tapi ternyata ambisinya luar biasa untuk menjadikan Tiongkok tetap menjadi ekonomi acuan. Keberhasilan Xi Jinping memasukkan renminbi dalam Special Drawing Rights ataupun SDR itu menunjukkan sebuah pride, sebuah keberhasilan Tiongkok harus diperhitungkan loh dengan negara-negara maju. Mereka IMF akhirnya memutuskan, oke, kita masukkan renminbi dalam special drawing rights bersamaan dengan dolar Amerika, yen Jepang dan kemudian euro, itu menjadi salah satu bargaining yang cukup sip yang dilakukan oleh Xi Jinping. Sehingga akhirnya masuk itu barang. Kemudian dia masuk menjadi salah satu SDR yang harus diperhitungkan. Selain itu jangan lupa, yang membuat Amerika Serikat juga mulai ketar-ketir ketika Xi Jinping bicara mengenai Laut Cina Selatan. Amerika Serikat mulai berstrategi secara politis, secara diplomasi tingkat tinggi juga. Tapi negara-negara yang berbatasan dengan Laut Cina Selatan kali ini juga harus memperhitungkan langkah. Anda tahu bagaimana Presiden Joko Widodo beberapa waktu yang lalu sendiri didokumentasikan di wilayah Natuna, itu membuktikan betapa pentingnya Natuna untuk Indonesia. Dan itu merupakan salah satu titik yang terancam diklaim juga oleh Tiongkok sebagai wilayahnya. Ada sumber daya, ada cadangan gas paling besar di dunia di sana. Kemudian ada sumber perikanan yang juga bisa kita perhitungkan sangat besar. Xi Jinping, salah satu pemimpin yang ambisius, tapi dia tahu bahwa Tiongkok sebagai populasi terbesar di dunia memiliki sebuah power, sebuah kekuatan yang memang harus diperhitungkan.